Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang benar-benar bikin merinding, yaitu wujud kelima dari materi. Sebuah misteri kuantum yang secara harfiah menentang logika sehari-hari di dunia kita. Siap-siap ya, karena kita bakal melangkah jauh dari hal-hal yang biasa kita lihat dan masuk ke wilayah fisika kuantum yang super aneh dan penuh teka-teki. Coba deh kamu bayangin, gimana kalau ada materi yang nabrak semua logika yang kita tahu. Kita tuh nggak lagi ngomongin benda padat yang bisa kamu pegang, cairan yang mengalir bebas, atau gas yang ada di udara kita. Sesuatu yang bakal kita bahas ini benar-benar memutarbalikkan fondasi realitas fisik itu sendiri. Bayangin sebuah zat di mana batas antar materi itu hilang, dan hukum kuantum yang biasanya cuma berlaku buat partikel subatomik yang super kecil, tiba-tiba muncul dan bisa kita amati di dunia nyata. Gini, kita lagi membicarakan kondisi suhu yang sangat-sangat ekstrim. Di titik ini, jutaan atom yang tadinya sibuk bertabrakan dan bergerak sendiri-sendiri tiba-tiba berhenti. Mereka kayak kehilangan identitas individunya dan mulai bergerak bareng-bareng dalam harmoni absolut. Ya, mereka bergerak sebagai satu kesadaran tunggal, seolah-olah bergabung jadi satu entitas raksasa. Keren banget kan? Mari kita bedah gimana sains modern akhirnya bisa ngebuktiin fenomena yang nggak masuk akal ini. Nah, mari kita mulai dengan ngebahas wujud kelima materi. Dari zaman sekolah, kita udah diajarin kalau materi itu ada 3 wujud utama, padat, cair, dan gas ya kan? Terus, seiring terjalannya waktu, sains modern akhirnya nemuin wujud keempat, yaitu plasma, wujud gas super panas yang jadi bahan bakar bintang-bintang di galaksi kita. Tapi, di ujung suhu yang berlawanan, yang jauh lebih dingin, fisika kuantum ternyata nyimpen sebuah anomali besar, sebuah wujud kelima yang selama puluhan tahun cuma jadi teori aja di atas kertas, nunggu teknologi manusia buat bisa membuktikannya secara langsung. Buat ngerti dari mana asalnya ide ini, kita harus mundur ke sebuah ramalan kuantum berusia 1 abad. Kisah penemuan ini berawal di tahun 1924. Waktu itu lagi seru-serunya masa keemasan mekanika kuantum. Ada fisikawan muda asal India, namanya Satyendra Nath Bose. Dia waktu itu lagi ngulik perilaku partikel cahaya, dan dia nemuin cara hitung-hitungan baru buat partikel yang identik. Waktu ide dia ditolak mentah-mentah sama jurnal sains Eropa karena dianggap nggak masuk akal, Bose nggak nyerah. Dia langsung kirim teorinya ke Albert Einstein. Dan tebak, Einstein langsung sadar betapa jeniusnya ide ini, dan dia malah ngembangin teori Bose dari sekedar cahaya merambah sampai ke partikel atom. Kalau kita pakai kacamata fisika klasik, atom itu kan geraknya independen ya. Mereka mantul sana-sini kayak bola biliar, jalurnya bisa ditebak. Tapi, kolaborasi Bose dan Einstein ini menghasilkan prediksi yang benar-benar radikal. Gimana kalau atom-atom ini didinginkan sampai nyaris mendekati nol mutlak? Jawabannya, energi mereka bakal anjlok drastis, identitas mereka hilang, dan gelombang materi mereka bakal tumpang tindih. Pada akhirnya, atom-atom ini melebur sempurna jadi satu entitas kuantum raksasa. Oke, sekarang kita bahas gimana rasanya membekukan sesuatu hingga nol mutlak. Konsep ini emang berasa kayak nge-glitch gitu ya sama realitas kita. Makanya kita harus ubah cara kita ngelihat panas dan dingin. Kunci utamanya adalah suhu itu sebenarnya adalah gerakan. Suhu bukan cuma angka di termometer. Makin panas suatu benda, makin heboh atom-atom di dalamnya bergetar. Dan sebaliknya, makin dingin, makin lambat mereka gerak. Nol mutlak atau minus 273 derajat Celcius adalah titik batas di mana semua pergerakan atom itu nyaris berhenti total. Disinilah hukum fisika klasik hancur berkeping-keping. Terus, proses pembekuan kuantumnya tuh kayak apa? Anehnya, ilmuwan malah pakai cahaya. Mereka nembakin laser ultra presisi buat ngerem dan memperlambat gerakan atom sampai atom-atom ini nyaris membeku di tempat. Waktu kecepatan atom melambat ekstrim, gelombang kuantum mereka mulai melar, saling numpuk dan akhirnya, jenceng, batas antar atom itu hilang, ngebentuk satu super atom raksasa. Setelah nunggu lebih dari 70 tahun dari sejak diprediksi tahun 1920-an, akhirnya di tahun 1995, ilmuwan berhasil nyiptain teknologi pendingin yang cukup mutakhir. Proses yang kita bahas barusan itulah yang menghasilkan kondensat Bose-Einstein. Inilah wujud kelima materi yang kita omongin dari tadi. Sebuah keadaan di mana atom melebur jadi satu kesadaran kuantum kolektif, di mana hukum-hukum klasik yang biasa mengatur dunia sehari-hari kita udah nggak berlaku sama sekali. Dari wujud ini, muncullah fenomena superfluida yang aneh banget. Dalam wujud kondensat ini, materi bertindak sebagai superfluida. Sifatnya benar-benar nggak masuk di akal manusia. Dia mengalir dengan nol gesekan. Artinya, kalau kamu ngaduk superfluida ini, pusarannya tuh nggak bakal pernah melambat atau berhenti. Nol kehilangan energi. Dan yang bikin lebih merinding lagi, cairan ini bisa merayap dan memanjat dinding wadahnya. Tumpah gitu aja keluar seolah-olah gravitasi itu cuma mitos doang. Benar-benar gila kan? Tapi sayangnya, nahan materi di state ini kalau di bumi susahnya minta ampun. Wujud ini rapuh banget.
Getaran langkah kaki di lab atau perubahan suhu super kecil aja bisa langsung ngehancurin wujud kuantum ini seketika. Makanya NASA mutusin buat bawa eksperimen ini jauh ke atas sana ke stasiun luar angkasa internasional. Di ruang angkasa yang nol gravitasi dan bebas gangguan, wujud superatom ini bisa dipertahankan jauh lebih lama buat diteliti. Penelitian di luar angkasa ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah kesadaran tentang ilusi realitas kuantum. Ngebawa eksperimen ini keluar angkasa itu bukan sekedar pamer teknologi loh, tapi ini ngebuka pertanyaan filosofis yang super dalam. Semakin dalam kita ngintip ke dalam kesadaran kuantum ini, makin kerasa kalau realitas padat yang kita pegang dan rasain tiap hari itu kayaknya cuma ilusi kasar deh. Sebuah lapisan tebal yang menutupin alam semesta yang ternyata jauh lebih aneh dari apa yang otak kita bisa pahami. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang dijamin bakal bikin kamu kepikiran. Gimana kalau di level yang paling fundamental sebenarnya nggak ada yang namanya benda padat? Gimana kalau semua hal di sekeliling kita ini cuma gelombang probabilitas matematis yang lagi menari-nari dalam keheningan kuantum? Coba deh direnungin. Makasih banget udah gabung di Explainer kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.